Sobat investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana juga kabar portofolio Anda di sepanjang hari terjepit ini? Di mana pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil melanjutkan tren positif yang terus ngebut tak terbentung di zona hijau. Yang saat ini berhasil mengamankan level psikologis terbarunya di posisi 6.300-an. Nah, apakah deretan portofolio koleksi Anda juga mengalami nasib yang sama dengan hijau berseri yang menghiasi tampilan aplikasi trading Anda hari ini? Atau karena pelemahan yang terjadi kemarin-kemarin telah sedemikian dalam sehingga lompatan penguatan yang terjadi saat ini masih belum mampu mengentas 1-2 portofolio Anda dari zona merah? Nah, lalu dengan kondisi pasar yang sedemikian mendukung seperti saat ini, strategi investasi apa yang telah Anda siapkan? Apakah Anda telah bersiap dengan aksi borong karena yakin ke depan pasar juga masih akan terus menghijau? Atau justru Anda melepas bagian saham koleksi guna mengamankan cuan dari tren penguatan sebelum indeks berpotensi kembali melemah oleh aksi jual? Ya, Sobat investor, terlepas dari pilihan sikap dan strategi berinvestasi yang sedang dijalankan dan telah Anda persiapkan, untuk beberapa waktu ke depan, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan berpikir cermat serta analitik, kemudian bersikap hati-hati dan tidak mudah terpancing atas tren sesaat, serta senantiasa berpegang pada data dan penilaian yang mendalam, tetap menjadi senjata utama bagi seluruh pelaku pasar agar tidak terus terjebak pada fluktuasi dan dinamika yang sedang terjadi di pasar. Seperti soal tren tagar sell Indonesia yang dinilai oleh sebagian pihak sebagai biang kerok sekaligus cikal bakal dari derasnya arus dana asing yang keluar atau capital outflow yang terus terjadi di tanah air. Nah, diketahui bahwa istilah sell Indonesia sendiri pertama kali dimunculkan oleh seorang Josh Boboras, Head of Research K2 Asset Management yang merupakan investor kawakan dalam ekosistem investasi Indonesia dengan penguasaan dana kelolaan yang mencapai 24 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui laporan yang dirilis oleh Straits Times, Boboras menyebut bahwa perdagangan besar di Asia saat ini adalah dengan menjual saham Indonesia, di mana Boboras juga menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki exposure sama sekali ke Indonesia dan bahkan tidak akan lagi memberi Indonesia kesempatan untuk mendapatkan kucuran dana investasi dari level global. Meski secara sepintas hanya terdengar tak lebih dari sebuah statement personal terkait pilihan sikap investasinya di Indonesia, namun dalam analisis yang lebih dalam, pernyataan Boboras ini secara perlahan malah berkembang menjadi sebuah kampanye negatif tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia yang diklaim oleh Boboras sudah tidak lagi prospektif. Yang semakin menjadi masalah dan mengundang kecurigaan adalah karena kampanye ini seolah bergulir secara kompak, senada dan seirama, dan dilakukan secara relatif serempak dengan sikap yang diambil oleh sejumlah lembaga riset internasional. Sebut saja misalnya Morgan Stanley Capital International atau MSCI, kemudian Financial Times Stock Exchange atau FTSE, hingga Moody's dan S&P, dan sejumlah lembaga global lain yang seolah sedang menyudutkan posisi Indonesia. Terlebih lagi, nuansa janggal kian terasa jika kita juga mengaitkan dengan tawaran pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF dan juga Bank Dunia yang sebelumnya telah ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Praktis, dengan kondisi yang demikian, kalangan pelaku pasar domestik juga seolah terpantik untuk melakukan serangan balik dengan mencetuskan kampanye bertagar Buy Indonesia, atau yang lebih provokatif lagi, yaitu tagar Sell Singapura. Mengapa Singapura? Dalam hal ini, pelaku pasar menyadari bahwa posisi Singapura memang menjadi salah satu yang paling diuntungkan dengan positioning mereka sebagai hub atas sebagian besar aktivitas ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Lalu bagaimana kemudian negara kecil seperti Singapura dengan tanpa memiliki sumber daya alam dan kemampuan produksi atas sejumlah komoditas strategis, namun justru mereka mampu meraup cuan yang sedemikian masif dari setiap aktivitas transaksi komoditas yang dilakukan oleh Indonesia.
Nah, karenanya pelaku pasar Indonesia seolah jengah berjamaah. Dan sesaat kemudian perekonomian Indonesia seolah kemudian diutak-atik oleh tekanan asing. Sehingga tanpa adanya sebuah perencanaan yang matang, tanpa pula adanya koordinasi yang masif, pelaku pasar seketika kompak untuk mulai mengguliran kampanye sell Singapura. Ini terlihat dari aktifnya membeli kembali portofolio nasional dan aktif mengoleksi kembali rupiah dan melepas dolar Amerika Serikat dan sejumlah aksi lain di pasar keuangan. Ini pada akhirnya terbukti mampu mendongkrak posisi IHSG dan juga nilai tukar rupiah. Aksi counter attack ini kemudian juga seolah mendapatkan dukungan dari sentimen global, di mana pada saat yang sama, aksi perang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel kini semakin dekat pada opsi damai, sehingga diyakini juga bakal membawa imbas positif terhadap komoditas global, seperti harga minyak maupun beragam komoditas strategis lainnya. Sehingga dampak dari hal tersebut, kita bisa melihat bersama bahwa posisi indeks harga saham gabungan semakin ngebut, tak terbentung di zona hijau, dan hingga kini mencapai level psikologis baru di 6.300-an. Dan di sisi lain, nilai tukar rupiah juga semakin gagah dengan bertengger di posisi 17.600-an rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini meninggalkan posisi terendah sebelumnya di kisaran 18.150 rupiah per dolar Amerika Serikat. Maka apakah segala hal positif ini memang benar-benar terjadi akibat kampanye tagar sell Singapura atau juga buy Indonesia? Atau justru sentimen positif yang terjadi semata-mata memang kondisi fundamental yang baik di pasar domestik maupun global yang sudah mulai membaik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye sell Singapura. Bagaimana menurut Anda, Sobat Investor? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusyantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.